Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada pagi yang cerah, pagi yang indah ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita. Mari bersama-sama kita memulai ibadah ini, kita membaca Mazmur 134 ayat 2 dan 3. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan berterima kasih Tuhan atas semua kebaikan-kebaikan yang sudah kami lalui sampai pada pagi hari ini. Tuhan, kami masih bersyukur, kami masih hidup, masih sehat. Dikala ini kami mendapat kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, sebelumnya ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, baik yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Tuhan, kami mohon kiranya pada pagi hari ini, biarlah setiap puji-pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu dan Tuhan disenangkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jutaan bahkan miliaran langkah telah kita tempuh untuk mengejar apa yang selama ini kita anggap sebagai kedamaian. Namun, tidak sadarkah kita bahwa Sang Raja Damai, sumber kedamaian itu sebenarnya selalu berada di sisi kita. Ia ingin masuk dan tinggal di dalam hatimu. Berikanlah Ia tempat kemanapun kita pergi, seterjang apapun lembah yang harus kita lalui. Ia akan selalu ada untuk seterus membagikan damai-Nya kepada kita. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Engkau sumber dari segala damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku,
Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari bersama-sama kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam saudara-saudara kasih Tuhan. Pagi ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang surga, pada pagi ini kami ucap syukur atas kasih Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami, pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti setiap firman yang kami dengar. Dan beri kuasa kepada hamba-Mu, bibir hamba-Mu, Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, tema kita khotbah pada pagi ini, bergaul dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di kitab Yohanes pasal 15 ayat 5-7. Ayat kelima, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara kasih Tuhan, Yesus memberikan satu penjelasan yang sangat luar biasa. Yesus memberikan bahwa dialah adalah pokok anggur. Kita adalah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam pokok, yaitu barang siapa yang tidak tinggal di dalam Kristus, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap ranting yang tidak bersatu dengan pokoknya, ranting itu tak mungkin bisa berdaun dan bisa berbuah. Nah, saudara kasih Tuhan, dan Yesus juga mengatakan, jika orang yang tinggal di dalam Dia dan firman Tuhan ada di dalam kita, maka minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Saudara kasih Tuhan, ini satu gambaran di dalam hidup di dalam dunia ini yang penuh dengan panggung sandiwara. Kita harus hidup di dalam Kristus. Jika kita di luar Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara kasih Tuhan, di dalam hidup ini
Tuhan berpesan kepada kita. Kita seperti ranting yang selalu harus mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan hidup kita harus tetap tertanam di dalam pokoknya. Sehingga hidup terpancar sinar, yaitu Tuhan yang selalu memimpin kita. Nah saudara kasih Tuhan, jika kita di luar Tuhan, maka hidup kita kering dan kita tidak bisa berbuat apapun. Orang yang hidup tanpa Tuhan, orang yang mengada kekuatan sendiri, akan capek, akan rayu, dan akan ambruk. Tetapi orang yang mengadakan Tuhan, orang yang hidup terus bergaul dengan Tuhan, orang itu akan kuat, teguh, dan bisa menghadapi masalah. Saudara kasih Tuhan, di dalam kitab Perjanjian, Alkitab mencatat 2 orang yang selalu bergaul dengan Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia Tuhan melalui hidup bergaul dengan Allah. Henok juga mendapat kasih karunia. Semakin dia bergaul dengan Allah sampai 300 tahun. Tuhan mengangkat Henok tanpa kematian ke surga. Dan Nuh juga bergaul dengan Tuhan begitu erat, maka Nuh diselamatkan dari Tuhan melalui air bah yang akan menghancurkan dunia. Kisah Henok dan Nuh membangkitkan iman kita kembali untuk berani hidup bergaul dengan Allah. Di tengah zaman-zaman yang tidak lagi percaya dan takut akan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mengasihinya, orang-orang yang hidup bergaul dengan Dia. Nuh dan Henok diselamatkan karena kasih karunia dari Allah. Demikian juga kita. Kita juga akan diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara kasih Tuhan. Inilah firman Tuhan. Bahwa hari ini kita bisa bergaul dengan Tuhan. Karena iman yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan memilih saudara. Tuhan berikan iman kepada saudara. Jadi tidak ada hal yang perlu dibanggakan. Tidak ada hal yang perlu disombongkan, saudara kasih Tuhan. Pada zaman Nuh itu, kalau orang tidak mau masuk ke Batra, maka tidak ada jalan lain. Mereka akan selamat. Semua akan mati. Karena air bah itu akan datang dan menutup semua bumi ini. Pada banjir itu mulai meninggi. Ia mungkin akan naik ke rumah atap. Kemudian air sudah sampai ke rumah atap. Dia mungkin coba naik ke pohon. Kemudian air sudah mencapai pohon. Dia akan naik ke gunung yang tinggi. Bukankah begitu? Tetapi semua akan mati. Karena air bah itu merendam ke seluruh dunia. Bahkan gunung tertinggi sekalipun tidak kelihatan, semua tertutup oleh air. Jadi jelas hanya Batra itu satu-satunya jalan keselamatan. Dalam kitab Perjanjian Lama, selain dari Batra Nuh itu juga ada lambang satu-satunya jalan orang diselamatkan. Yang melalui apa? Melalui darah domba dan ular tembaga. Waktu Tuhan menurah 10 tulah. Salah satu tulah yang ke-10. Agar semua anak sulung diselamatkan. Maka mereka harus mengambil darah domba untuk menaruh di depan rumahnya. Begitu juga orang bangsa Israel menjalan di padang gurun. Di padang gurun yang penuh dengan ular. Saya mematok mereka. Akhirnya banyak yang mati. Tuhan juga mengizinkan bangsa itu membuat satu ular. Yaitu ular tembaga. Untuk mereka nyembah agar mereka semua selamat. Tidak mengalami kematian. Nah saudara saya dikasih Tuhan. Sedangkan kita perjanjian baru, Tuhan Yesus dengan jelas menyatakan. Bahwa dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Nah saudara kasih Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Saudara dikasih Tuhan, inilah yang perkataan Tuhan. Kalau kita tidak hidup di dalam Kristus, bagaimana mungkin kita bisa selamat? Kalau kita tidak hidup di dalam pokok, bagaimana ranting dia bisa mendapat keselamatan? Maka ranting itu akan dibuang dan dibakar. Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam dunia ini yang penuh dengan sandiwara, bagaimana kita kuat? Bagaimana kita bisa hidup dengan sukacita dan bahagia kalau kita tidak di dalam Kristus? Ada orang yang mengalami ketuprukan dalam usahanya. Ada orang yang mengalami penyakit yang tiada sembuh-sembuh dalam dia mengambil pengobatan-pengobatan yang sudah dia jalankan. Nah saudara, dengan dua ini orang harus datang untuk mencari Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristuslah yang bisa membarik dari ketuprukan menjadi berkat. Karena Tuhan Yesus Kristuslah yang bisa dari segala penyakit yang kau alami mengalami pemulihan. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bagaimana kita mengalami pemulihan dari ketuprukan? Bagaimana kita alami kesembuhan? Nah saudara, di dalam hari ini Tuhan berpesan pada kita, bergaulah dengan Allah, dengan hubungan pribadi saudara dengan Allah. Bergaul dengan Allah itu mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Bergaul dengan Allah artinya mempunyai hubungan secara pribadi sehingga bisa membangkitkan intensi iman dengan Allah dan membangun haus lapar akan firman-Nya. Saudari kasih Tuhan, Nuh diberikan tahu rencana Allah karena Nuh bergaul dengan Allah. Di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 13 berfirman Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Saudara, ini luar biasa dan sangat mengerikan. Tuhan mau habiskan bumi ini. Tuhan mau musnahkan bumi ini. Tapi Tuhan memberitahu kepada Nuh. Karena orang yang bergaul dengan Allah adalah orang yang disebut sahabat Allah, akan tahu semua rencana Allah karena Tuhan memberitahukan kepada sahabatnya yang dia kasihi. Saudara kasih Tuhan, bergaul dengan Allah itu mengerti apa yang Allah mau perbuat. Bergaul dengan Allah artinya mengenal isi hati Allah, mengenal dan mengerti rencana Allah, dan mengerti atas kehendak Allah. Bergaul dengan Allah artinya mengenal rahasia-rahasia kerajaan Allah. Di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 10. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang lain hal itu tidak diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Luar biasa Tuhan. Tuhan begitu mengasihi murid-muridnya. Maka Tuhan memberitahukan rahasia kerajaan. Mengapa Tuhan memberitahukan pada mereka? Karena murid-muridnya begitu dekat dan intim dengan Allah. Mereka adalah sahabat-sahabat Allah. Seperti kita hari ini. Jika saudara bergaul dengan Allah, seperti tadi firman yang Tuhan pesan kepada kita, Tuhanlah pokok anggur kita ranting-rantingnya. Jika kita ranting selalu bersandar dengan pokoknya, maka hidup kita ada penuh dengan damai sejahtera. Dan hidup kita selalu ada pertolongan Tuhan. Dan hidup kita selalu dikuatkan Tuhan. Dan kita bisa menghasilkan buah-buah yang dapat memberkati banyak orang. Saudara kasih Tuhan, jika kita bergaul dengan Allah, maka Tuhan pun akan mengenal nama-nama kita.
Di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 3. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Nah saudara, jika kita ini ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita, jika kita ada ranting yang ada di dalam pokok, saudara, bukan aja kita mengetahui rahasia-rahasia kerajaan Allah. Tuhan kenal saudara satu persatu. Dan Tuhan kenal nama saudara satu persatu. Orang yang melayani Tuhan belum tentu intim dengan Tuhan. Banyak orang yang sibuk melayani Tuhan, tetapi pribadinya tidak begitu dekat dengan Tuhan. Contohnya apa? Marta terlalu sibuk dengan pelayanannya. Seakan-akan Maria tidak peduli tentang pelayanan. Sehingga Marta minta Tuhan Yesus menyuruh Maria untuk melakukan pelayanan. Nah saudara lihat, Marta sibuk, Maria diam, hanya mendengar firman Tuhan dan mendengar perkataan Tuhan. Sedangkan Marta sibuk sekali. Maka Marta merasa Maria tidak melakukan pelayanan. Maka minta Tuhan Yesus untuk menegur Maria. Saudara dikasih Tuhan, orang yang doanya panjang-panjang sekali, belum tentu dia intim dengan Tuhan. Orang yang banyak pengetahuan, orang teolog-teolog, dan mengerti tentang Alkitab dengan jelas dari kitab Kejadian sampai Wahyu, bahkan penaksiran-penaksiran yang begitu luar biasa, belum tentu dia intim dengan Tuhan. Orang yang memuji Tuhan, orang yang menyembah Tuhan, dan orang yang hidup dalam pelayanan yang luar biasa, belum tentu dia intim dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, pesan Tuhan kepada kita, kalau kita bergaul dengan Allah, maka kita melakukan apa yang dipintanya, maka Tuhan menyebut kita sahabat Allah. Firman Tuhan yang menyatakan kita adalah sahabat-sahabat Allah. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 14. Ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah saudara, ini jelas sekali saudara dikasih Tuhan. Untuk menjadi sahabat Allah, maka kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Dan kita akan melakukan segala perintahnya. Saudara kasih Tuhan, jadi bersahabat dengan Allah. Tuhan rela mati di kayu salib untuk saudara. Saudara hidup yang seperti ranting yang kering, yang seharusnya dibuang, dibakar. Tuhan menyelamatkan saudara. Karena Tuhan mau saudara hidup ada sebagai orang yang hidup dengan sejahtera dan diberkati, bahkan mendapat keselamatan dan hidup yang kekal. Karena maka itulah Tuhan tekankan, kita harus menjadi sahabat Tuhan dan bergaul dengan Tuhan dan hidup dalam pokoknya. Sekali lagi saudara, saya tekankan, bergaul dengan Allah berarti percaya kepada Allah. Di dalam kitab Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara kasih Tuhan, Alkitab menceritakan bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang mempercayainya. Ketika kita mempercayai Tuhan, maka semakin dekatlah juga kita mengenalnya. Dan iman itu akan percaya kepada ajaran Tuhan.
walaupun kita tidak mengerti. Saudara kasih Tuhan, iman itu percaya walaupun belum melihat. Iman itu adalah mempercayai Tuhan sekalipun kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Orang yang tidak percaya selalu berkata, aku percaya kalau aku sudah melihat. Sama aja Thomas. Saudara kasih Tuhan. Tetapi orang yang beriman akan berkata, sekalipun aku tidak melihat, aku percaya. Itu yang diinginkan Tuhan buat kita semua, saudara kasih Tuhan. Seperti apa yang saya baca di dalam Alkitab, Petrus berjalan di atas air. Sudah sering sekali kita dengar khotbah itu. Saudara, Petrus itu bergaul dengan Yesus. Petrus juga lihat mujizat demi mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa ketika Petrus dan teman-temannya, ketika mereka di dalam perahu menghadapi badai, tiba-tiba Yesus muncul di dalam keadaan badai itu. Mereka tidak mengenal Yesus, bahkan mereka mengenal Yesus ada sebagai hantu. Saudara kasih Tuhan, intinya bukan apa yang dilihat oleh Petrus bahwa Yesus ada hantu. Intinya adalah Yesus memanggil Petrus, Petrus, ini aku, jangan takut. Ketika Petrus melihat itu adalah Tuhan, Petrus berkata kepada Tuhan, Petrus berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau jalan di atas air. Nah saudara, perhatian baik-baik. Petrus bisa jalan di atas air karena dia percaya Tuhan yang menyertai dia. Tapi Alkitab berkata ketika Petrus melihat ke kiri ke kanan, Petrus jatuh dan tenggelam. Saudara kasih Tuhan, sayang sekali kita jadi anak Tuhan ketika menghadapi keterpurukan, menghadapi penyakit yang tidak sembuh, kita selalu berkata, kamu kurang beriman, kamu kurang percaya. No! Kita beriman, kita percaya. Kita juga berdoa, kita juga bergereja, kita juga ikut ibadah. Tapi kenapa? Mari saudara dengar cerita ini kelanjutannya. Kenapa Petrus bisa jatuh? Bukan dia karena tidak beriman, bukan karena tidak percaya. Kalau saya memperhatikan baik-baik dengan firman Tuhan ini, Petrus tidak memiliki iman yang konsisten. Awalnya Petrus bisa berjalan di atas air, maka jalan terus saja. Saudara, kalau saudara sudah mengalami hidup bersama Tuhan, begitu banyak pertolongan Tuhan, begitu banyak mujizat dalam hidup saudara. Ayo saudara, jangan lihat ke kanan ke kiri, jangan dengar kanan ke kiri. Teguh aja iman saudara bersama Yesus. Tuhan akan selalu menggandeng saudara jalan. Nah saudara, Alkitab mengatakan ketika Petrus jatuh ke atas air, Tuhan tetap mengulurkan tangannya untuk menolong Petrus. Bukankah ketika kita merasa lesu, kekurang percaya kita, dan kita mulai jauh dari Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita dan menolong kita. Nah saudara kasih Tuhan, saudara kasih Tuhan, pada waktu bangsa Israel berjalan di padang gurun, mereka berjalan berdasarkan tuntunan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Saya pernah ke Israel berkali-kali. Dan saya pernah ke Mesir. Dalam perjalanan Mesir ke Israel melalui padang gurun. Wah, itu kalau pagi hari itu panasnya luar biasa. Bisa mencapai 40 derajat. Malam hari bisa di bawah 0 derajat. Saya bayangkan waktu bangsa Israel berjalan padang gurun itu, mereka kok tidak dinaungi oleh tiang awan, mereka akan kepanasan, gak mampu jalan. Pada malam hari kalau tidak ada tiang api, mereka akan kedinginan luar biasa. Tuhan mengasihi bangsa. Karena waktu itu bangsa itu dipimpin oleh Musa. Yang begitu bergaul dengan Allah. Allah berfirman kepada Musa dan Allah mempercaya Musa untuk bawa bangsa itu keluar dari Mesir. Begitu juga hidup kita. Saudara-saudara kasih Tuhan. Saya ingatkan kepada saudara pada hari-hari ini terlalu bahaya
jika kita berjalan tanpa bergaul dengan Tuhan. Saudara akan kosong dan saudara akan kering dan dibuang. Akan menjadi barang rosokan. Hai, mari naikkan iman kita untuk bergaul dengan Tuhan. Semua Tuhan akan berikan kepada kita. Karena jika kita hidup di dalam Tuhan, maka firman-Nya hidup di dalam kita. Maka minta apa saja pun Tuhan akan berikan kepada kita. Karena kita adalah sahabat-sahabat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu. Untuk menguatkan kami kembali, mengingatkan kami betapa pentingnya hidup ini untuk bergaul dengan Engkau. Kira Tuhan yang berikan perumpama dengan pokok anggur dan ranting-ranting. Kami ranting-ranting-Mu. Kira Tuhan mensadarkan kami, iman kami diteguhkan kembali. Supaya kami selalu tertanam bersama pokok. Sehingga kami hidup karena anugerah-Mu. Kami hidup karena berkat-Mu. Kami hidup karena pimpinan-Mu. Tuhan, bukalah hati kami supaya kami kembali kepada jalan yang Tuhan perintahkan, yaitu tertanam pada pokok. Sehingga kita hidup kami selalu dipimpin Tuhan dan disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman ini. Kami serahkan semua hidup kami dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, bergaul dengan Tuhan artinya kita hidup mempercayai Tuhan. Bergaul dengan Tuhan berarti kita hidup di dalam Tuhan. Maka kita akan disebut sebagai sahabat-sahabat Tuhan. Kalau kita sebagai sahabat Tuhan, maka Tuhan tidak pernah rahasiakan kepada kita apa yang Tuhan mau kerjakan. Tuhan akan beritahukan kepada kita apa yang Tuhan mau kerjakan. Maka saudara, bangkitlah hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa Tuhan, saudara hidup akan kosong. Jangan berpikir saudara hari ini kaya. Jangan berpikir saudara hari ini diberkati. Hidup kaya atau diberkati, hidup terpuruk atau mengalami kesulitan, ayo bergaul dengan Tuhan. Saudara bisa hidup hari ini karena Tuhan yang menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati.